Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di bincang-bincang atau di talk show-nya acara Drive and Hub, yaitu bisa aja, bincang seputar apa aja. Jadi, kemarin kan kita sudah bahas masalah sneakers nih. Itu di edisi perdana kita. Kali ini kita mau bahas masalah yang lebih seru lagi. Tentunya yang lagi hype banget zaman sekarang atau di momen pandemi wabah COVID-19 ini. Nah, kali ini saya mau bahas tentang virtual racing. Virtual racing ini kan lagi rame banget dibicarakan dan dilakukan oleh semua pihak di dunia dan bahkan internasional pun melakukan hal tersebut. Jadi saya bincang masalah tersebut tidak sendirian, saya mau mengundang salah satu tokoh. Oke, saya undang dulu ya. Saya mengundang Rama ini sebagai salah satu tokoh atau dedengkotnya dalam dunia virtual racing. Oh, maaf Om, mukanya berantakan. Oke, siap Om Rama, nggak apa-apa Om Rama. Tetap ganteng kok. Kelihatan nggak? Kelihatan, tetap ganteng Om. Wih, keren. Lampu dulu. Kayak boleh. Nah, kayak anak musik nih, rambutnya nih keren. Om. Sebentar Om, semenit. Oke. Rama ini sering banget berkompetisi dalam dunia virtual racing ya, Om Rama ya. Yoi, udah berapa tahun Om? Kita nyebutnya digital motorsport. Oh, digital motorsport. Yoi, sesuai keren. dari standar FIA kan. Oke. Iya. Saya flashback dulu. Saya kenal Om Rama ini dulu zamannya masih kompetisi Nissan GT Academy ya Om ya. Iya, 2015 itu. Ya, Om Rama ini juaranya. Jadi kompetisi itu dari dari virtual racing. Jadi Nissan membuat suatu kompetisi virtual racing exhibition dan pemenang-pemenang atau yang tercepat di situ diajak untuk balapan sesungguhnya ya Om ya. Bukan diajak sih, lebih tepatnya disuruh balapan beneran. Disuruh balapan ya. Tapi akhirnya Om Rama oke ya, bisa ya dan jadi juara satu itu ya. Om. Ternyata ilmunya kepake. Om Rama kalau mau nanya, Om. Ya Om. Sudah berapa lama sih atau sejak kapan berkecimpung di dunia virtual racing ini sih? Pertama kali nyoba dulu. Aku main sim racing atau digital motorsport ini pertama kali yang seriusnya ya. Pertama kali seriusnya itu dari 2010 Om. Berarti udah 10 tahun. Oke. Sebelumnya itu virtual racingnya pakai apa sih Om? Kan kita udah tahu sekarang pakai rig atau pakai alat-alatnya seperti itu ya. Setirnya juga semuanya. Dulu tuh pakai apa sih Om? Zaman pertama kali nyoba dulu. Kalau dulu pertama kali main 2010 itu kan tadi ngomongnya serius ya, itu udah pakai setir. Yeah. Cuman sebelumnya pakai setik lah kalau zaman dulu sebelumnya lah. Oke. Berarti dari stick PS gitu ya, Om ya, menjadi virtual atau menjadi kayak steering itu susah nggak sih Om adaptasinya Om? Mbak Om, justru malah jauh lebih enak ya, karena kan kita bisa ngerasain langsung banyak hal gitu. Misalnya kan kalau pakai setik kan zaman dulu kan misalnya kita mau belok sekian, belok satu tikungan lah ya. Itu kita nggak bisa ngerasain ini banyak udah habis belum gripnya segala macem. Terus ketika kita ngegas apakah pantatnya geser apa enggak gitu kan. Nah kalau pakai steering wheel sih semua ya. Berarti steering wheel itu di steeringnya itu berasa Om? Berasa lah. Jadi mobilnya kita belok understeer kan biasanya kok understeer kan jadi rada enteng gitu kan. Iya. Berasa. Betul. Misalnya mobilnya oversteer, pantatnya nyelepet, kita countersteer berasa juga. Misalnya apalagi nabrak orang kontak gitu, setirnya berasa gitu. Oke. Jadi apa yang terjadi di mobil itu kita rasakan semua gitu loh. Keren. Beda sama yang kayak di time zone. Kalau di time zone kan arcade gitu kan gak ada rasanya tuh. Ya. Main belok aja gitu kan. Kalau di sini ngitung. Oke.
Om, mau Jadi nanya nih. basically sama Om, persis sama dunia beneran. hampir sama ya berarti ya? Hampir sama. Nah, Om, 90% lah. Ya, 90% ya? iya Om. Soalnya sama persis Oke, kok apa yang aku main di sini. Terus kan waktu itu kan yang kita ngomong jadi akademik kemarin lah ya. ya. Itu kan ini apa namanya di hari pertama di sana aku disuruh bawa formula. Formula Om. Formula 1, Formula Eh, 2, 3. Formulanya kecil lah ya, mungkin sekelas F4 lah sekelasnya. Atau mungkin Oke, di bawahnya lagi, pokoknya open wheeler gitu lah ya. oke. Nah itu di sana nyobain nggak ada bedanya gitu loh. Apa yang aku terapin yang aku pelajarin di simulator ini di digital motorsport ini sama persis. Cara Termasuk ngeremnya pedal gimana? gasnya. Ah, itu Dalam rem sensasinya kopi gimana? kita ngerem. Hah? Pedal Kenapa? gas dan rem itu apa berasa juga seperti kayak mobil aslinya Om saat kita main virtual? Iya, betul. Berasa Wow, banget. wow. Jadi Keren, ngeremnya keren. seberapa berat kita harus tekan, koplingnya sih nggak perlu lah ya. Mm-mm. Ya kayak sama remnya sih, pas kita ngerem, oh banyak udah ngelok nih ngunci, kita harus ngurangin remnya dikit-dikit gitu kan. Itu sama ilmunya. Oh, keren, 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 keren. Saya baru Sama belajar nih dari Mas Rama. Om Rama nih, saya mau nanya nih. Om Rama kan eh, selain virtual juga sebagai pembalap asli juga ya di dunia nyata nih. Ya, ya, terakhir 2018 ya anggap aja dah pernah balap asli. Perbedaannya balap virtual dan balap sungguhan ada di bagian apa sih Om? Terus butuh Oh, berapa yang lama paling jelas seorang perbedaan yang paling jelas cuma satu Om, sebenarnya. Enggak sih, ada satu yang paling jelas. Beda di invoice Om. Ya, Tapi kita untuk real berarti ngomongin balap. Apanya Om? Sorry. Untuk ah, kalau kita ngomong apa namanya dari sisi kita ngomong bedanya aja ya, bedanya kan samanya udah banyak tadi. oke, oke. Bedanya itu paling satu pertama pasti G-force-nya kan nggak ada Oke, goyang-goyangnya. GeForce. Mm-mm. Satu, kedua, terus kayak mungkin kalau kita main digital motorsport atau virtual racing atau sim racing kan mostly mainnya di kamar, mostly juga ruangan berhasil lah ya. Ya, Ada oke, kalau kita oke. ngomong balapan beneran kan mau startnya dijemur matahari dulu. Betul, betul. Terus sama ini Om lebih ke faktor X-nya. Karena kalau Oke. di balapan virtual digital motorsport kan mostly kondisi track segala macam itu udah bisa kita setting lah ya. Mm-mm. Kita tahu mau kita setting seideal mana gitu kan. Nah Betul. kalau balapan beneran kan kita nggak tahu harus ngukur dulu tuh suhu track berapa gitu kan segala macam. Terus misalnya Oh, ntar di tikungan ini ada yang kotor-kotor atau ada pasir gimana kita nggak tahu secara detailnya. Tapi sekarang kalau kita iya. ngomong teknologi balapan simulator ini, sekarang itu bahkan banyak simulator yang udah bisa simulasiin suhu Om. Jadi misalnya Oh, mau oke. balapan nih, oh tracknya berapa derajat nih? Misalnya suhu tracknya sekian derajat, suhu udaranya sekian derajat. Dari situ kita bisa nentuin kita mau pakai angin ban berapa gitu segala macem. Oh bisa Om Saking ya di virtual kompleksnya sekarang. penyatingan. Wow, Bisa. wow, wow, keren, keren. Om, waktu dulu Om main GT Racing, Ya Om. apa virtual Nissan GT ya, balapan. Saat itu kan Hmm. Om bener-bener virtual racer kan? Iya, benar waktu di sana bener-bener nggak pernah balapan apapun. Nah, Balapannya di game doang, di simulator doang. saat masuk ke dunia balap di sana dan kita disuruh untuk jadi pembalap beneran saat di Nissan Ya, itu, kan ada pelatihan fisik juga dan juga kondisi saat mobil balap kan jujur jauh dari kata nyaman ya. iya, Nah, ya gitu dah. itu Om gimana? Kesan-kesannya Om gimana Om saat itu Om? Kan Nah, kaget pasti kan? itu salah satu ujian yang paling sulit ya. Soalnya waktu di sana kan ada latihan fisiknya benar tuh kan. Betul. Waktu itu kita ditesnya kayak ini Om, kayak apa tuh? Yang ninja apa tuh? Ninjaran gitu loh. Oke, Ada tes fisik. ya apa? Ya ada kayak waktu itu kayak tes loncat Tarzan, terus Oh, yang monkey itu loh, yang monkey bar yang kita seru apa tuh namanya? Tahu oke. kan? Tahu kan? Ya,
Iya, iya, iya. Terus ada tes lari juga, terus ada tes manjat juga gitu kan. Banyak tesnya kayak militer, Om. Berarti memang pembalap asli itu fisik juga harus nomor satu ya? Nah, bener. Nah, itu bedanya juga tuh, fisik. Karena Oke. kan balapan beneran kan, kalau kita lihat sih balapan yang kelas dunia kan, balapannya nggak cuma 10 menit lah ya. Balapannya kan bisa setengah jam, atau 1 jam, atau mungkin yang endurance yang 2 jam, 3 jam, atau 24 jam. Yes, Nah, kalau balapan lemang kan 24 jam kan ya? iya tuh, kalau balapan simulator kan paling capeknya kan ada capeknya, ngerem capek, ngegas capek. Cuman kalau balap beneran kan dihajar G-force lah, dihajar panas segala macem. Capeknya jauh lebih banyak dibanding balap simulator. Nah, di Oke, situ oke. bedanya. Kenapa fisik menentukan? Kalau di balap simulator ya gendut dikit nggak apa-apa lah. Tapi gara-gara pelatihan seperti itu, apa Om Rama termotivasi untuk jadi pembalap asli seperti sekarang ini, Om? Wah, ini sebenarnya tuh kalau jadi pembalap itu merupakan cita-cita aku dari zaman Oke. TK, SD, SMP. Itu malah tahunnya itu kalau dulu kan kalau masih bocah tuh kan suka ditanyain nama ibu guru ya. Cita-citanya mau Ah, jadi apa? Nah, aku mm. dari TK nyampe sekarang jawabannya konsisten mau jadi pembalap. Oke, oke. Cuman Berarti ya Om, mana kan kan kita tahu lah sendiri kalau balap mahal Om ya. Makanya ya, tadi aku bilang yang ngaruh itu invoice-nya sebenarnya. Kalau bisa nembus invoice-nya semua bisa jadi pembalap Om. betul, betul sih, betul, Tuh. betul. Iya, kebetulan Oke. waktu pulang dari Inggris ada temen yang dia punya mobil balap tapi nggak punya driver. Itu sebenarnya alhamdulillah sih udah apa namanya dikasih kesempatan bawa dan itu for free. Cuma suruh bawa badan gitu kan. Oh, alhamdulillah Oh, banget. gitu. Terus terus 2017-18 di hire sama ini Honda Bandung Center waktu itu. Satu tim Wow, sama Om Fitra. Mas Itu Fitra ya, ya. pengalaman balap yang paling berharga lah gitu lah. Berasa jadi pembalap beneran di situ. Ada timnya, Jadi kita punya strategi segala macam. Wah, seru dah. semua aplikasi di Virtual Racing Om maksimalkan di dunia balap aslinya ya. Iya betul Om. Oke, Om Ya Rama ada lah mau nanya beda-beda nih. dikit ada lah gitu lah ya. Iya Om. Untuk gamer-gamer baru, misalnya orang motivasi udah baru beli rignya, baru beli alat-alatnya semua, itu butuh berapa lama sih adaptasi untuk bisa atau untuk lihai lah membawa atau bermain virtual racer? Nah, sebenarnya kalau ngomong adaptasi ini tiap orang aku udah temuin case-nya beda-beda Om. Oke. Ada yang emang mungkin kalau kita ngomong bakat kali ya. Ah, Mungkin ada yang kita ngomong punya talent atau gimana dia ibaratnya main sehari mungkin udah mulai paham konsepnya kan. Cuman ada juga yang iya. baru main emang tanda kutip harus banyak banget belajarnya gitu loh. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lama. Jadi aku Oke. kalau ngomong berapa lama sih tiap orang beda-beda, gak pernah nemu yang sama. Oke. Berarti intinya Nanti jam beda lagi terbang buat harus dilamain dulu trainingnya ya. lain lagi. Iya, yang penting main aja dulu dah gitu. Oke, oke, oke. Om, nanya lagi nih. Step pertama Iya, yang Om, boleh. terpenting ketika gamer pemula ingin beralih ke dunia virtual itu apa sih harus dipikirkan dan dipersiapkan? Apa ya step pertama? Latihan kali Om ya? Latihan sih udah, nggak ada obat lain udah. Latihan. Walaupun nggak ikut Latihan, kejuaraan online, tapi tetap latihan terus saja, ngelatih feel ya. iya, iya. Dan sekarang kan kalau lagi 2020 ini lagi eranya sekarang nih banyak banget Om kompetisi online ya. Apa aja bisa kita Ya, ikutin. Nah itu kalau misalnya ada waktu, coba aja ikutin semuanya. Nggak usah ngarep menang dulu, oh, ikut aja dulu. Kan biasanya kan ikut mereka aja. ada kayak iya, ada penyisihan macam time attack gitu kan buat Ya, kualifikasi. Jadi kita bisa lihat waktu kita dibanding pemain-pemain internasional tuh segimana gitu loh. Ada target oke, lah. oke, oke. Hmm. Bagi teman-teman yang nonton juga kalau mau nanya-nanya boleh loh langsung di itu aja, di chat di situ nanti Ya, kita tanyain ke nanya Om banyak. Rama. Ada Tadi dulu, nanya kita apa ada yang sesinya. Kita ada sesinya untuk Q&A nanti. Gue masih pengen bentar ya, banyak sabar cerita nih. ya, Om. ya banyak sabar. Siap, 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 siap. Om Rama, kalau Om sendiri Ya, Om. itu
balik kita bicara merek ya. Ya, Apa sih merek apa ya, device atau toolsnya yang Om beli atau Om steering gunakan wheel. pertama kali dulu? Steering wheel. Pertama kali itu Logitech G27 Om, zaman baru-barunya. Iya baru ya. Logitech G27 itu legend loh. silakan cari. Itu merek legend loh. Legend sampai sekarang masih itu barang anti rusak Om. Yes, durability-nya walau masih berisik dan juga teknologi nggak canggih, forward fishback-nya ya, Iya. katanya ya, nggak terlalu maksimal. Tapi hidup. Tapi durability-nya banyak yang... Orang apa dulu punya G27, kabel putus, gunting sambung lagi jalan. Oke. Dulu setir suka sepeleng tuh kan, karena dipakai latihannya gila kan. Udah mulai sepeleng, optiknya pecah, gantinya pakai ini doang Om. Om tahu mouse yang trackball tuh kan yang bulat tuh. Yes, Yang masih bola. yes, bulat. Nah, itu kan ada optiknya, bisa copy paste. Gunting dikit, taruh G27 jadi. Akal-akalan ya, bisa juga ya. Wah, itu legend banget barang asli. Gak rusak-rusak. Oke. Om, mau nanya lagi, faktor-faktor apa saja sih yang mendukung kemenangan di dunia balap virtual untuk Om Rama ini? Faktor apa? Maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya kita harus sering sharing sama komunitas kah? Atau kita sering jam terbang banyakin terus? Atau gimana? Satu, ya faktor latihan lah ya, yang aku bilang tadi. Kalau nggak latihan susah. Faktor latihan juga. Terus kalau kita udah ngomong kompetisi yang tingkat internasional, mungkin kalau mau sharing juga susah Om. Ya paling sharingnya antara teman satu negara ya. Soalnya pasti orang luar udah punya rahasia dapur masing-masing kan untuk settingan mobil segala macem. Iya. Nah, terus kita juga harus harus banyak belajar di nyeting mobil Om. Jadi kan kalau kita level balap kan banyak mobil yang bisa kita setting lah ya, dari tire pressure, camber, A, B, C, D, sampai segala macem. Nah, itu kita harus, mungkin kan kalau balap beneran adalah buku guide-nya kan buat kayak vehicle setting gitu kan. Nah itu karena segala settingnya bisa diaplikasikan di balap virtual ini, di digital motorsport ini bisa Om. Jadi kita belajar dulu dari sana. Dan kadang kalau kita lagi serius, kita sampai balap virtual aja pakai motek Om. Kalau balap beneran pasti ngerti lah yang data telemetri Om. Sampai segitunya Om? Sampai segitunya, kalau nggak kalah kita Om. Iya, keren. Ternyata luas juga ya. Luas juga Om, banyak banget. Dan ada satu lagi Om yang paling penting Om. Oke. Faktor hoki. Wah, soalnya gini Om, beberapa temen aku juga sering ngalamin lah ya. Udah latihannya udah mentok, udah kualifikasi, taruhlah kualifikasinya P1 pole position. Baru tikungan pertama, ada aja yang nabrak. Tiba-tiba disconnect. Nah, itu tiba-tiba disconnect sih, yang sangat menyebalkan sih, Om. Om Rama, waktu kan kita memang kalau balapan AC harus clean race ya. Walaupun memang di perjalanan kita nggak tahu nanti ada accident apa atau tindakan apa. Iya, betul. Di virtual racing itu benar-benar menguji kita atau belajar kita tentang clean racing nggak sih? Yang nggak nabrak-nabrak kasarnya. Kalau dulu kan kalau kita balapan kan, tabrak, yang itu tawa duluan. Ya. Nah, bener banget. Karena kan emang basically digital motorsport ini atau virtual racing atau sim racing ini kan emang kiblatnya kan ke balap beneran. Jadi segala rules yang ada di balap beneran tuh kita aplikasikan di sini. Kayak misalnya jangan nabrak, terus juga aturan side by side bagaimana, bendera blue flag, yellow flag segala macam tuh kayak gimana. Dan etika juga ya, saat kita nyalip atau saat kita mau di overtake juga kita harus ngasih, jangan memaksakan gitu, ada kan? Iya, banyak aturannya lah gitu lah ya. Yang mungkin ada aturan tertulis nggak tertulis lah ya. Ada etikanya juga, terus juga biasanya kalau balap gini ada stewardnya Om. Ada wasit. Ada. Jadi itu gimana aja di game-nya tuh? Di game jadi ada orang yang nontonin gitu loh.
Nah itu beda-beda. Ada game yang bisa ngasih penalti langsung. Misalnya kan dia stewardnya live gitu kan ya. Iya. Ya si driver A berbuat salah gitu kan. Detik itu juga langsung dikasih penalti ada. Oh, Ada juga yang kayak misalnya balapan nih, kelarin dulu kelar balapannya. Nanti lu boleh ngasih apa kalau ngepil, kalau sentul tuh ketawa dulu laporan. Oh tadi gue ditabrak nih gitu kan. Ngasih onboard gitu kan, ngasih video. Ada kayak gitu juga persis. persis ya kayak aslinya ya. Iya, persis. Jadi emang etikanya pun udah etika pebalap gitu loh, bukan etika gamer lagi. Oke. Mau nanya pengalaman yang paling menarik bagi Om Rama dalam mengikuti dunia virtual tuh apa sih Om? Pengalaman yang paling menarik? Wah, pengalaman paling menarik pasti jalan-jalan gratis, Om. Aku Sampai udah sekarang berapa nih, kali ya jalan-jalan. Om sering banget diundang-undang ke luar negeri untuk virtual racing Bukan itu sering. diundang jatuhnya ya. Ya kan karena hadiahnya emang apa finalnya di luar negeri gitu. Aku dari 2012 itu ke waktu itu perwakilan Indonesia main Gran Turismo 5 di Sepang. Oke, Terus tahun yang sama 2012 juga berangkat ke Tokyo. Terus 2014 berangkat ke Fuji. Waduh, jalan-jalan. Terus tahun itu juga 2014 ke Turki. Waktu itu di Jepang 2014 menang juara satu Asia. Oke. Itu hadiahnya bawa M4 baru. Mobil asli Om? Iya. Jadi di Indonesia M4 belum Wow. lagi, gua udah bawa Om. Gila, Setir keren. kiri, setir kiri bukan setir kanan. Ya. Terus 2015 kan ke Inggris, 2012 kan. Terus 2018, 2 tahun lalu, aku ke Jerman, Om. Ke Hockenheim. Oke. Itu balap apa Om? Itu balap, ini juga, ini juga simulator. Main mobilnya DTM, DTM. DTM, terus 2019, tahun lalu, Desember kemarin, itu ke Malaysia, balap TCR. TCR ini, WTCR tapi e-sport. Dan itu lawannya bukan Asia Om. Lawannya bukan Asia lagi. Yang 2 tahun terakhir tuh lawannya bukan Asia. Ada orang Inggris, Slovakia, Polandia, pokoknya Eropa semua. Jadi emang gila, kompetisinya berat juga ya. Waduh, berat banget Om, bukan berat juga. Kadang Om merasa stres sendiri hati. Kadang sampai merasa bagi Om Rama rival. Iya Om. Bagi Om Rama rival yang paling berat dalam dunia virtual dan dunia balap sungguhan itu siapa sih Om? Kita belak-belakan di sini. Waduh, ini kalau virtual makin lama makin berat Om. Lokal apa luar Om? Bebas. Mau bahas lokal juga atau internasional boleh. Soalnya kalau yang internasional ngomong paling berat tuh susah banget ngejar. Ada orang mana ya? Tadi dulu. Yang udah pernah fight bareng tuh ada satu lah, dia orang Inggris, namanya Jackie Lee. Okay. Itu kenceng banget. Itu pernah menang sekali, pernah kalah, coba banyakan kalahnya. Dia bisa pakai mobil apa Om? Tergantung Om. Kita lagi balapan apa, dia kencang semua. Misalnya eventnya lagi balapan pakai mobil tarikan depan gitu kan, pakai TCR, kencang juga. Balapannya pakai mobil GT3 tarikan belakang, kencang juga. Ya mau nggak mau harus nge-push limit diri sendiri gitu loh. Dunia kayak gitu bisa cheating nggak sih? Nge-cheat ya kalau bahasa dulu ya, kayak apa kode-kode apa nge-cheat gitu biar mobil lebih kencang, lebih bisa nggak sih virtual racing gitu? Bisa, tapi ketahuan langsung di-ban. Dan orang ada pasti security-nya juga ya? Ada, dan orang pasti curiga gitu loh. Dan kalau kelihatan telemetrinya itu kelihatan banget Om. Speednya masuk tikungan berapa itu kelihatan semua. Jadi ujung-ujung nggak bisa nge-cheat. Jadi selain kita jago handal bermain virtual dan juga nyeting mobil juga termasuk faktor utama ya Om ya? Nah itu betul banget Om, betul banget.
Oke, kalau untuk balap Kadang real, ada- balap aslinya, boleh. balap asli, ya teammate sendiri lah, Om Fitra dulu. Senior itu ya, Itu, suhu ya. itu sampai sekarang nggak ngerti ngejarnya kayak gimana. Mungkin kurang jam terbang kali ya. Jam terbangnya kurang, susah banget gitu. Oke. Bagi teman-teman yang masih mau nanya, itu boleh juga nanti direngkap sama kita tanyakan langsung sama Om Rama, sesinya sebentar lagi. Gitu. Om Rama, kalau untuk Iya, Om. saran-saran bagi Om, bagi pemula nih, harusnya settingan seperti apa sih? Mereknya gimana atau gimana yang biar ramah di kantong tapi masuk ke dalam karakter itu? Oh, settingan ini Om, apa hardware-nya segala macam. Yes, betul. Kalau hardware sih, ini kita nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin gua sponsor mana ya, yang ada di toko aja lah ya. Lebih ke sebenarnya pakai welap aja nggak jadi masalah. Lebih ke Oke. emang budgetnya ada berapa. Jadi jangan sampai karena gue mau main sim racing, mau main balap digital gitu kan, cuman karena merasa berat jadi udah males duluan gitu loh. Sebenarnya pakai apa aja nggak jadi masalah Om. Kayak let's say sekarang paling murah tuh di toko ini ya Trustmaster ya T150. Ya, terus T150, T300 RS, ya, itu ganteng itu Om. iya. Kalau mungkin T300 mahal, mungkin T150 cukup gitu loh. Atau pakai G29 Logitech gitu kan. Nggak jadi masalah Om. Soalnya aku udah ngetes semua hardware dari yang hardware paling murah sampai yang harganya high lah, gue nggak tahu dah tuh. Kalau ngomongin kenceng mah sama aja ujung-ujungnya, beda-beda tipis paling. Cuma Oke, kalau nambah misal enak doang, nambah jago mah enggak. Ya Om. untuk pedal itu gimana Om perbedaannya? Kan kalau steering kita udah tahu ya, tadi Om udah jelasin. Kalau untuk pedal gimana? Pedal itu biasanya yang paling beda ada di pedal remnya Om. Oke. Nah itu pedal remnya kelihatan tuh, pedal mahal sama pedal murah tuh kelihatan bedanya. Biasanya Bisa kan disetting kalau di setting sih rata-rata settingan aslinya udah cakep. Tapi kalau pedal mahal biasanya bisa Om. Oh, Kan kalau nanti kayak pedal Logitech atau pedal Trustmaster dia kan masih basisnya potensiometer ya Om ya. Jadi kita Iya, seberapa iya. dalam nginjak semakin ngerem. Nah kalau Iya. pedal yang udah bagusan, nah itu biasanya dia pakai load cell Om. Pakai Oh, load cell, betul. jadi kita seberapa berat kita nginjaknya ya itu remnya gitu loh. Oh. Bukan dari seberapa dalam. Oke. Dan Berarti biasanya memang berat sensasinya Nah, kayak yang kedua tadi lebih real ya, sensasinya ya. iya, betul. Dan kalau kita ngomong yang lebih tinggi lagi speknya, itu dia pakai hydraulic Om. Jadi kayak master rem beneran. Gila ya. Bisa sampai Kayak segitu ya. kalau tahu kayak pedal box, tau kan pedal box yang ini mau balap beneran tuh. Yes. Yes. Ya pindahin ke rumah, persis. Orang jadi bener-bener remnya pakai minyak rem, pada selang remnya ada. Minyak remnya biasanya pakai dot 4 gitu cukup gitu loh. Sampai ada minyak rem juga semuanya ya. Iya, bener, emang bener-bener rem hidrolik pindah ke rumah gitu loh. Wow. Itu juga Keren. kalau kita ngomong hardware ya. Shifter juga kalau kita ngomong persneling. Ada yang persnelingnya standar aja, mungkin kayak Logitech kita ngomong standar lah ya. Ya. Ada juga waktu itu aku pernah nyobain yang ada sesuatu yang kelewat mahal banget tuh. Masa shifter doang $2.000 Om. $2.000 gile. Shifter doang, tapi itu bener-bener kayak dogbox. Cengkling, buset. Rasanya Om ya. Rasanya. Ada juga yang kayak shifter yang kayak kalau pernah nonton Supercar Om, V8. Yes. Gitu tiangnya tuh. Yes. Dar. Banyak ternyata. Wah, itu kan jebur. Ntar bahaya Om kalau diterusin Om. Om, kalau di Ya, Om. Indonesia ini ada nggak sih les-lesnya atau apa ya? Apa kayak sekolahnya itu untuk virtual racing gini sih Om? Nah, kebetulan ini Kata Motor Indonesia dengan Komisi Digital Motorsport kemarin itu udah bikin semacam akademi, lagi bikin tempatnya di Jakarta.
Nanti Oke. rencananya mau ada lesnya di sana, ada les, ada course, ada segala macem. Nah, cuman Oke, ntar alat tunggu aja tuh apa namanya official date-nya ntar dikasih tahu. Aku juga belum tahu soalnya. nah, Masih beres-beres. itu tools. Hmm. Oh, toolsnya pakai apa, Om? Settingannya? Dari Tuh, setirnya, dari yang di sana pakai high end high end. high end punya. Wow. Berarti sekelas Jadi Fanatec itu masuk dong? Oh, kayaknya pedalnya sih lebih mahal dari Fanatec, Om. Nah, jadi gitu. Tapi masih tahap ya. Mau ada apa ya? Sekolah kayak gitu Udah. masih tahap ya. Iya, mau bikin sekolahnya gitu memang gitu loh. Oke. Dari ibu. Oke, itu akan free atau berbayar atau khusus orang tertentu, Om? Aku nggak tahu kalau itu games itu belum nyampe situ. Oke. Siap. Soalnya bukan hajatanku juga, aku cuma tahu aja infonya. boleh. Om, untuk Ya, Om. ini, kalau untuk pemula, untuk melatih sensasi membawa mobilnya gitu, kita kan pasti awalnya dari handphone, belajar dari handphone Android gitu atau iPhone. Iya. Terus lama-lama termotivasi jadi PS dan akhirnya jadi virtual racing. Nah, Itu biasanya yang dipikirkan tuh apa sih, Om? Dari zamannya awal main Android atau main handphone, itu harus belajar cara clean race atau gimana, Om? Tips-tipsnya. apa ya kalau kita ngomong bukan clean race juga sih. Ya, mungkin clean race juga bisa, cuman biasanya tuh emang si orang itu udah punya passion gimana cara gue lebih cepat gitu loh. Oh, jadi punya Terus jalan juga mungkin sendiri ya? lama-lama, iya lama-lama udah mulai mencari apa sih yang paling real gitu kan. Bukan yang paling real, yang sensasi lebihnya kan, apa sih yang mendekati balap benerannya kayak gimana. Nah, habis itu orang barulah mulai jebur-jebur. Mungkin awalnya main PS dulu. Main Gran Turismo, pakai Oke. setirnya, ya apain toko lah, yang G29, T150, apa deh, you can get it lah. Itu juga maksudnya kan. Nah, tadi ada yang kurang, Om. Kalau patokan buat beli steering wheel, Mm-mm. apa aja boleh, maksudnya kalau aku sanksi apa aja boleh mereknya, mau Logitech, Trustmaster, Fanatec, apalah itulah. Yang penting ada force feedback-nya. Force Soalnya ada feedback itu apa, steering Om? wheel. Nah, force feedback itu yang tadi aku bilang, Om, yang membuat kita bisa merasain, oh mobilnya understeer, oh mobilnya oversteer. Jadi si setirnya tuh ngelawan, itu ada lawannya. Oh, jadi itu kunci seperti kan steering asli ya? Ya, betul banget. Kan ada kayak setir, misalnya setir yang aku nggak tahu harganya berapa tuh ya, mungkin yang sejutaan lah ya. Nah, itu kan ada yang kayak cuman beloknya cuman segini-segini doang tuh. Sampai kayak time zone lah kasar ya, tadi Om Ram bilang ya. Iya, terus nggak ada rasanya cuman berat doang, cuman nggak ada ngelawannya. Nah, Oke. kalau aku sih mending jangan beli yang itu. Oke. Maksudnya mending duitnya ditabung gitu loh, mending beli yang ada force feedback sekalian. Force feedback ya? Oke. Biar Betul. lebih banyak belajar ke depan dan merasakan mobil asli ya. Betul banget. Kan ujung-ujungnya kita mau belajar kan, gitu loh. Bukan cuman main Oke. doang. Siap. Ada yang nanya nih, Om, aku giniin ya. Iya. Dari akunnya Java Soul, itu nanya, apa yang menginspirasi ikutan balap virtual dan ditekuni hingga sekarang bagi Om Rama? Mana tuh tadi? Kayaknya tadi aku lihat pertanyaannya tuh. Wah, ini pertanyaannya lucu nih. Apa Nah, yang ini dia, menginspirasi Java Soul. ikutan balap? Iya. Apa Nah, yang menginspirasi ikutan balap Apa yang virtual dan menginspirasi aku untuk mengikuti balap virtual? Ini aku jawab dengan sejujur-jujurnya, Om ya. Ya. Karena balap asli mahal. Oh, Dan saya nggak punya duit. Duitnya kurang, Om. Kalau saya duitnya banyak juga saya balapnya beneran gitu loh. Karena ini merupakan pelampiasan hobi ya, pelampiasan cita-cita yang dengan budget jauh lebih sedikit, yang mending terusin ini gitu. Dan sekarang akhirnya jadi pembalap asli juga ya? Iya, dan sekarang lombanya kan banyak, Om. Ada yang level kejurnas ada, terus level klub lokal ada yang level internasional juga ada. Jadi ya chance untuk lebih sering balapnya lebih banyak di sini, Om, gitu loh. Dan dengan tanpa gitu. ngeluarin duit yang banyak gitu loh. Iya, Om. Kan tahun lalu kita ada kejurnasnya. Oke. Indonesia oke. Digital Motorsport Championship, silakan dicari. Oke. Itu juga kita
lokal saling bikin event lah antara komunitas ini bikin event gitu kan. Aku sendiri juga suka bikin event gitu kan. Ya jadi mending balapan ini gitu loh. Seru dari sisi pengalamannya dapet, dari sisi balapannya dapet, terus dapat teman baru pasti banget gitu kan. Jadi kenal banyak orang gitu kan. Ada orang dari Sabang sampai Merauke lah gitu lah. Ada yang orang misalnya gak pernah ketemu, tahu-tahu tiba-tiba kenceng, terus kita jadi akrab gitu. Wah banyak lah, banyak sisi positifnya main ginian. Oh, keren. Nah, ini udah ada yang nanya lagi Om, dari akun atas nama Awalip, bisa jadi penghasilan nggak nih? Atau cuma hobi doang ya, virtual racing ini? Nah, buka-bukaan ini ya. aku jawabnya ini jawabnya subjektif Om ya, itu ya. Mohon Oke, maaf nih, gitu boleh. kan. Aku Boleh. sekarang udah di hire sama tim luar, tim Singapura. Jadi Singapura ada bikin tim, nama timnya Legion of Racers, bisa dicari di Instagram ada kok, ada Facebook ada. Dan aku sekarang alhamdulillah ya dapat lah gaji bulanan. Bulanan Om? Bulanan Om, di atas UMR. Ya gitulah, pokoknya sekian. Tapi intinya ikut balap demi mereka, intinya. Mereka ikut kejuaraan, Iya, Om Rama ikut. Sekarang aku balap pakai nama mereka gitu kan. Balap apapun, game apapun balapnya pakai nama mereka. Dan itu satu. Terus kedua, sekarang nih mulai banyak lah ya, mulai banyak kompetisi liga online juga, baik dari lokal maupun internasional yang ada hadiahnya. Yang ada hadiahnya bisa hadiahnya duit atau berupa barang gitu kan. Ya mungkin nggak sebanyak event Mobile Legends atau event PUBG lah ya. Tapi ada itu Om ya, banyak juga ya sekarang ya. Tapi ada, mulai ada lah gitu lah. Kalau ngomong penghasilan mulai ada. Cuman mungkin untuk step awal kita jangan mikirin penghasilan dulu, karena itu akan jadi satu perjalanan yang sangat panjang. Panjang banget lah Om. Aku main gini 10 tahun Om baru berasa bisa dapat duit ya gitu ya. Dulu mah mana tak kepikiran main gini nyari duit gitu. Jadinya nyari duit dari hobi Om ya? Ya sekarang begitu Om. Alhamdulillah. Ada juga sponsor lah ya, ada beberapa sponsor juga. Bisa lah ntar kalau misalnya ntar udah makin jago, terus semakin sering ikut lomba, pasti ntar ada sponsor lah ya. Kita bisa cari kok gitu. Nah kita bisa cari. Sponsor itu branding berarti di mobilnya atau gimana Om? Macam-macam Om. Ya misalnya kalau dari jersey kan bisa juga ya. Dari seragam gitu kan. Terus dari mobil bisa juga. Kayak mobilku stikernya kan sekarang game-game ini kan simulator ini kan mobilnya bisa dimodif-modif livernya bisa diubah. Tampilannya ya. Sponsor, logo tim gitu loh. Kalau logo sponsor bisa gitu loh. Dan itu bisa jadi barang jualan. Kalau misalnya kita mau nge-place sponsor kita kan nih entah logo lu nempel di mobil gua lo gitu loh. Balapannya di streamingin di TV luar gitu kan, di YouTube channelnya luar yang officialnya gitu kan, dan pasti kan banyak yang nonton gitu, masa lu mau sih gitu kan, bisa lah buat barang jualan lah. Terus misalnya juga kalau kita streaming, terus kita alhamdulillah misalnya YouTube streaming kita di YouTube atau di Facebook banyak yang nonton gitu kan, kita bisa naruh logo sponsor di streaming kita, bisa juga gitu loh. Banyak jalan ya? Banyak jalan kalau kita nggak mau cari duit mah gitu. Cuman kalau ditanya bisa gitu loh. Cuman mungkin jalannya susah gitu loh. Ya bukan susah, panjang lah ya. Panjang ya. Jangan money oriented dulu ya di awal ya. Jangan money oriented. Oke, Dok. Ada yang nanya lagi nih Om dari akunnya Octovibi dan Eleanor Ginting yang sama ya intinya pertanyaannya ya. Berapa prediksi budget atau modal untuk beli perangkat balap digital? Oke, balap digital, kita ngomongin budget lah ya. Kita ngomong budget yang paling murah dulu. Kita anggap PC udah pada punya. Anggapnya ada PC pada punya. Soalnya kalau kita bikin komputer itu sangat subjektif. Kembali ke duit masing-masing. Karena kan PC kan kita mau bikin yang murah bisa, mau yang mahal bisa. Nah, cuman kan minimal itu wajib-wajibnya harus punya steering wheel. Kalau mau serius. Sebenarnya bisa juga pakai gamepad, pakai stick atau mungkin pakai, ada yang malah balapan pakai sama keyboard Om. Pakai keyboard. Ada
gitu kan. Cuman kan kalau ngomong mau balap digital kan biasanya mungkin pakai setir lah ya. Oke. Betul yang pernah tunjukin deh. Wah, Nah, itu kalau setirnya pakai setir balap Om. yoi magnetik lagi. Wow. Keren. Kalau kita ngomong budget, berarti kan awal-awal tuh kita harus punya steering wheel. Steering wheel itu kalau kita ngomong yang paling murah, yang paling decent lah ya, maksudnya murah tapi bisa dipakai gitu kan. Oke. Karena itu di toko itu adanya T150, Trans T150, TMX sama Logitech G29. Itu merupakan steering wheel starter pack yang paling bener lah. Antara tiga itu, nyesuaiin budget aja. Force feedback juga ada ya berarti ya di situ ya? Itu ada, makanya aku bilang itu standar paling murah gitu loh. Itu harganya mungkin sekitar 5 sampai 7 juta lah. Oh, itu udah lengkap sama pedalnya udah lengkap Om? Udah pedal. Dan kan sebenarnya kalau aku main balap digital, sekarang nyaris banget jarang pakai shifter Om. Nyaris banget jarang pakai persneling. Rata-rata pakai shifter. Iya, jadi nggak perlu lah ini sebenarnya kalau kita mau buat balapan di awal gitu loh. Karena jadi ribet Om ya, harus ke bawah dulu ya. Iya, betul banget. Jadi pakai ini aja cukup sebenarnya. Itu. Terus lagi ya. Let's say 5 juta. Nah, dan sekarang mungkin kalau bisa dicari di OLX atau mungkin di Topet, mungkin ada yang jual bekas gitu kan. Kemarin itu G29 bekas itu mungkin 4 juta kali ya. Jangan cari atas 4 juta, biasanya kemahalan gitu loh. Oke. Dan boleh banyak juga, atau mungkin G27 bekas gitu kan. Yang orangnya tadinya pakai G27 terus upgrade gitu kan. G27 bisa kita bayarin gitu. Mungkin paling 2,5 juta gitu kan. Bisa gitu. Sama ini sama joknya juga ya kalau bisa ya. Om Rama juga jual kan joknya ya? Nah, aku juga pakai jok gitu sih. Gitu saja. Keren. Boleh lah kalau buat trik itu boleh lah ya gitu kan. Cuman kalau buat di awal mungkin steering wheel dulu Om. Steering wheel dulu taruhlah let's say 5 juta taruh budget lah ya. Second baru sekitar itulah. Terus sebenarnya itu udah cukup banget gitu kan. Habis itu mungkin tadi PC aku nggak tahu seberapa kuat budgetnya. Soalnya rata-rata main game sim racing ini rata-rata lah ya nggak banyak yang makan grafis gede Om. Jadi sebenarnya komputer yang nggak perlu canggih-canggih banget, yang sangat up to date itu rada-rada nggak gitu perlu. Bisa jadi pakai komputer 2 atau 3 generasi sebelumnya masih bisa gitu kan. Atau juga mungkin kalau mau kere hore main di PlayStation, ada tuh main Gran Turismo Sport gitu kan. Itu juga banyak juga balapannya gitu kan. Balapannya dan itu rame juga gitu. Jadi bisa juga balapan di sana. Terus lagi Om. Ada lagi nanya nih. Konsol. Apa tuh? Di dunia virtual ini, adakah pernah dukungan dari pemerintah? Nah ini. Jawabnya gimana ya? Oh, gimana? Boleh ceritain? Soalnya sih, sekarang sebenarnya kan, sekarang kita kan udah di bawah Ikatan Motor Indonesia lah ya, untuk official ya, sekarang ya? Pembalap digital sudah official di bawah Ikatan Motor Indonesia untuk pembalap digital motorsport ya. Nah, cuman kalau support pemerintah, aku sendiri jujur dengan sangat belum tahu. Nggak tahu deh, itu kemarin bikin itu Kemenpora bukan ya? Lupa aku, kayaknya sih di Kemenpora deh. Yang bikin sekolah tadi Om? Semoga nggak salah info ya gitu loh. Waktu itu nggak salah ada bantuan juga dari sana. Nah, Om Rama di sana nanti jadi trainer atau gimana Om? Atau temuin aja, saya juga nggak tahu. Saya cuma tahu aja dapat kabar jadi. Oke. Nanti kita ngobrol lagi deh tentang itu deh. Mungkin supportnya mungkin belum banyak lah, itu kemarin juga. Ya mungkin om di kita Indonesia punya koneksi, mungkin aku nggak ngerti juga. Ya pokoknya adalah kesana lah ya gitu kan. Cuman kalau misalnya mensupport secara langsung, ya misalnya Pak Presiden gitu nonton sim racing, aku juga belum tahu deh. Ya berharap aja sih, berharap gitu kan. Berharap ya?
kalau nggak tahu kalau e-sport yang lain tuh kayak Dota, PUBG, Mobile Legends tuh pemerintah udah turun belum sih? So far sih Anggapannya masih udah dalam gitu. komunitas sih. Ya kita anggap pasti kedepannya akan ada suatu dukungan pasti. Anggap Karena aja ini potensial. jadi tergantung pasar juga gitu loh. Semakin gede pasar Ya. mungkin pemerintah akan melihat. Ya, Apalagi doain aja era digital sekarang, seperti itu. apalagi era sekarang dan COVID kayak gini kan memaksimalkan digitalisasi nih Om dalam semua bidang. Betul banget Tom. Kemarin baru bulan lalu aku bikin lomba kan. Jadi pas kemarin bulan puasa itu bikin lomba balap simulator juga kan. Nah, itu main Assetto Corsa waktu itu gamenya. Awalnya itu aku bikin iseng dong sama teman-temanku doang. Kita bikin balapan yuk. Bikin balapan aja nih, balapan iseng. Ya target paketnya 30 orang lah gitu kan. Yang daftar 75 dong. Yang Banyak daftar tuh Om. 75 orang. Terus apa namanya? Waktu itu alhamdulillah ada sponsor yang tertarik juga gitu kan, dan kita siarin juga di YouTube. Oh itu nonton rame banget Om. Untuk balapan simulator yang istilahnya kan bisa dibilang game yang sangat niche lah ya di sini kan. Ya. Sangat dikit pasarnya gitu kan. Ini seri pertama nonton 300 orang, aku sampai bingung. Hah? 300 orang nonton? Keren. Itu udah Tutup mulai Om, dikenal motivasi gitu terus Om. berarti kan. Nah, semoga Semangat ke terus, depannya Om. ntar makin rame lagi. Yoi. Oke, ini ada yang lagi nanya nih Om dari akun Ayu Tias ya. Ayu Tias mau lihat perangkat balapnya Om Rama dong. Aduh. Mungkin bisa nggak Om? Ntar lu nih. Lagi susah ya? Ntar lu. Bisa. Tapi kamera buruk maaf ya. Bisa kamera depan nggak sih? Bisa deh. Bisa. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, taruh. Sorry. Bisa. Fanatec ya, Om. Nih, ada yang request. Ini pakai ya ini sebenarnya bukan sponsor sih, cuman ya udahlah gue kemarin beli ini sampai nangis darah. Ini pakai Fanatec CSL Elite. Terus setirnya pakai Fanatec ada Universal Hub. Jadi ini hubnya bisa ganti-ganti setirnya. Misalnya kita punya setir Momo atau Sparko atau apa, ini bautnya bisa dicopot, tinggal diganti setirnya. Oh gitu. Terus juga shifternya pakai Fanatec juga, Fanatec shifter. Terus handbrake-nya juga, pedalnya juga pakai Fanatec V3 yang invert. Nah karena ini Alcantara, jadi mainnya mau nggak mau pakai sarung tangan. Ntar Alcantaranya rusak. Apalagi udah. Ya udah itu. Nah ini quick release. Jadi nggak ada kabel. Kalau mau pasang. Tinggal ceklek lepas Om ya. Ceklek lepas. Mana ya pasangnya ya? Belum. Oke. Dah. Lain. Wih, ada LED-nya juga keren. Ada dong. Oh ini lagi kalibrasi Om ya? Dia muter-muter ya? Iya, kalibrasi awal. Sih, nah, kita bisa disetting nih mau pakai settingan yang berapa, fast feedback yang berapa, segala macam, banyak lah ini settingannya. Pusing Om melihatnya, pusing Om. Iya. Tadinya kalau kita ngomong startnya mah awalnya aku juga cuma pakai ini Om, pakai apa? G27 ya? Dulu awal. G27 terus sempat punya G29. G29 itu makanya berapa tahun ya? 2015 sampai 2019 masih pakai G29. 4 tahun aku pakai G29. Yang paling lama pakai apa Om? Merek apa? Logitech. Logitech paling lama. 29 dan 27 ya? Ya, G27 itu aku pakai benar-benar dari baru beli sampai jebol. Dan itu terakhir aku jual ke temanku masih hidup katanya. Itu nyampe Keren durability-nya keren. G27 tuh 4 tahunan, mau 4 tahun. Malah pakai G29 paling lama. 2015 sampai 2020 5 tahun pakai G29. Wow, keren, Rama, keren. Ini ada yang nanya lagi Om. Iya Om. Oh pernah. Dari akunnya Renaldi _Edo. Mungkin kenal ya Om ya. Edo. Selain latihan yang rutin, tips biar sukses seperti kayak Om Rama apa sih Om? Katanya sudah berdoa. Berdoa.
Bentar. Aku coba setir dulu. Ini soalnya tempat setirnya tadi aku mau naruh handphone. Bentar. Oke. Silakan Om. Siap. Jatuh. Es. Nah sih. Nah, tips biar selain latihan yang rajin, tips biar suksesku. Kram, gimana sih? Aduh, mana ngomongnya ya? Kalau ngomong latihan pasti, terus juga latihannya mungkin, tuh kalau latihan nggak cuman lama doang, mungkin terprogram latihannya lah ya. Kalau mau serius, misalnya latihan berapa jam, istirahat berapa jam, terus ngapain lagi berapa jam, terus latihan lagi. Jadi ada menunya lah ya. Bikin training menu. Terus juga mungkin ini Om, apa namanya, kalau aku sih waktu itu, kebetulan kan waktu itu, ini Om, banyak koneksi kali Om. Maksudnya tetap bergaul sama orang, terus cari-cari komunitas lain, terus mungkin cari lingkungan baru, dan itu kan bisa jadi peluangnya kan lebih luas. Entah peluang pertemanan, entah peluang rangkul komunitas baru, entah peluang kali-kali dapat sponsor baru, kan kita nggak tahu. Itu jadi selain mainnya juga, terus relationship ke orang lain juga harus tetap dijaga. Itu yang paling penting. Karena di balap beneran pun kan juga nggak cuma lo jago doang. Iya, nggak cuma lo jago doang gitu. Lo jago, lo nggak punya koneksi, nggak punya sponsor, nggak punya apa, lo nggak bisa balap. Kasarnya kan gitu kasarnya. Betul. Simulator pun juga. Om Rama awal-awal didukung sama orang tua nggak sih Om main virtual racing ini? Main virtual racing didukung cuman nggak dibayarin Om. Jadi waktu itu aku terus terang aja udah sempat minta setir sama bokap gitu kan. Cuman bokap bilangnya cuma satu, lo boleh beli pakai duit lo sendiri ya. Gitu. Ya udah. Dan kebetulan waktu itu, waktu dapetin G27, itu waktu itu ada lomba di IMS. Di pameran mobil 2015 main game balap, main Need for Speed Om. Nah itu dapat hadiah PS3. Gua minta PS3 dulu, minta PS3 nggak dibeliin Om. Iya. PS3, lu mau PS3 beli dewe gitu kan? Oke, gitu kan. Adanya ada lomba dapat PS3, dapat. Terus ada lomba lagi dapat iPod klasik kan. Aku jual iPod-nya, beli setir gitu kan. Terus dulu waktu itu Honda bikin lomba juga 2014 apa 2013 apa 2014 lupa. Di IMS juga ada lomba main simulatornya mereka. Menang, dapat cash keras buat bikin komputer gitu kan. Jadi ini komputer di rumah gak ada yang minum. Lebih tepatnya nggak akan dibeli. Cuman kalau ngelarang enggak gitu. PS4 atau PlayStation atau komputer untuk pemula? Pemula. Sarannya. Kalau kita ngomong budgetnya mending PS Om. Mending PlayStation ya? Kita anggapannya belum punya dua-duanya nih ya. Ya anggapannya sih kalau mau pemula terus budget itu menjadi salah satu trouble, ya main di PS aja dulu gitu. Oke. Jadi lebih aman ya. Kan PS juga sebenarnya udah mulai cukup lah ya, kita bisa belajar basic bahwa balap di digital motorsport itu gimana gitu kan. Basicnya udah ada. Kan mungkin kalau punya rezeki barulah kita main di PC gitu kan. Di PC emang lebih banyak lagi programnya. Lebih banyak lagi gamesnya, lebih banyak lagi turnamennya. Gitu. Oke. Keren. Oh, satu lagi nih, saya mau nanya satu pertanyaan lagi dari teman-teman nih. Dari akun Rinto_AR. Kayaknya kenal nih Mas Rama nih. Sekolah digital motorsport di Indonesia sudah ada atau belum ya? Pasti kenal nih. Dari Rinto_AR. Yes. Iya. Nah itu tadi tungguin aja Om tanggal mainnya Om. Tungguin, stay tune. Stay tune deh katanya, akan ada kabar lanjutan dari kita, dari Om Rama. Gitu. Terus ada lagi tuh. Kok bisa fastest di Project Cars 2? Waduh. Wah itu latihannya gila-gilaan Om.
apa namanya? Aku juga baru lagi main, jadi di komputer tuh ada games Project Crash 2. Kalian tahu lah ya. Gitu. Nah, itu Project. ada lombanya juga. Jadi si Logitech G Challenge itu Logitech bikin lomba. Dia tahunan bikin lah ya, tahunan masih sama McLaren. Nah, ini tahun ini karena kebetulan tim aku disponsorin sama Logitech, jadi semua anggota timnya harus ikut. Oke. Mau ikut dah. Nah, itu gamenya itu bisa dibilang kalau dari kata sim racing mah agak jauh lah ya, soalnya masa bawa mobil GT3 ngedrift. Oke. Cuman ya itu Om, kembali lagi ke adaptasi Om. Jadi misalnya, si simulator ini, si game ini bawa kencangnya begini. Ya udah kita ikutin maunya si game gitu loh. Oh, oke. Ya, Mau kembali ya. lagi ke latihan Om. Itu aku 37 jam itu cuma buat main 2 track doang. Kuset. Lama juga ya latihannya. Lama juga itu cuma buat main itu doang, nggak buat main yang lain. 2010 ya, iya benar 2010. Om, game itu kan ada 2 jenis ya, yang saya pernah pelajari dulu sama dari Om Rama juga. Ada yang simulator dan ada yang fiksi ya. Nah, boleh dibantu jelasin nggak Om? Arcade. Arcade ya, penutup, sebagai penutup. Boleh jelasin. Nah, jadi basically ada dua aliran garis keras nih ya. Oke. Ada yang simulator, ada yang arcade. Yang arcade itu mungkin kalau gampangnya tuh game mobil, cuman yang bisa dibilang jauh dari kata real. Mungkin kayak Maximum Tune yang di Time Zone. Gitu-gitulah pokoknya lah ya. Banyak kan tuh game-game yang di Time Zone lah ya. Atau nggak mungkin, ya banyak lah game-game di komputer juga yang kayak bisa terbang-terbang, ada turbonya gitu. Iya, 24 Speed lah, terus kayak Grid lah, yang jauh dari kata realistis tuh pokoknya. Oke. Nama yang simulator tuh yang ya minimal teknik yang kita bawa di simulator tuh bisa kita terapin di asli gitu lah ya. Jadi contoh dari gamenya apa? P6, Contoh gamenya banyak. Nah, di PC kita main di PS dulu nih, di PS. Di PS paling yang mendekati itu ada Gran Turismo Sport sama Assetto Corsa. Itu simulator ya? Si GT Sport. Iya, yang mendekati lah. Dia belum full simulator, cuman udah mulai mendekati lah ya. Cara basic bawahnya sama kayak asli gitu lah ya. Cuman paling beda force feedback-nya doang, yang terus ada gripnya yang mungkin agak-agak unreal dikit, cuman ya udahlah gitu lah, masih mirip. Terus kalau kita ngomong di PC banyak banget, kayak Assetto Corsa, terus Assetto Corsa yang baru tuh yang Competition, Air Factor 2, iRacing, apalagi Automobilista 2, terus apalagi tadi cek library dulu. Ya, banyak juga ternyata ya. Mungkin Dirt Rally gitu kan. Banyak tuh. Banyak kok di PC, banyak ininya, banyak banget. Nah, itu tinggal dicari aja kita mau fokus yang mana, terus mungkin kalau kita dari ngomong sisi e-sport, turnamennya yang banyak yang mana gitu kan. Terus juga komunitas pada main game yang mana. Ya, turnamen gitu banyak yang juga pakai yang arcade gitu, atau hanya simulator, yang kelas simulator aja? Enggak, banyak juga kok. Ya, kayak Project Cars ini, gue nggak bisa bilang simulator. Sangat jauh dari real gitu loh. Ya aneh lah mobilnya lah. Cuman dia ada lombanya, ada balapannya gitu loh ya. Balapannya rules-nya tuh kayak rules balap beneran. Cuman gamenya sendiri ya mobil yang ngepot lah segala macem gitu loh. Kalau saran dari Om, lebih baik bagi pemula main game ini dulu deh. Gitu, apa Om? Gamenya? Aku sih nggak gitu ya kalau aku. Mungkin banyak yang nanya juga. Mending main game apa dulu ya? Ntar soalnya kalau jawab gitu, ntar gue dibilangnya ini Om, fanboy game itu. Asik. Jadi mending kalau mau sih main yang, let's say di komunitas itu lagi pada mainin gitu loh. Misalnya di komunitas A, mungkin lagi main simulator, let's say Assetto Corsa, ya udah main itu aja. Atau mungkin, lagi rame race room nih, ya udah main race room gitu kan. Atau mungkin, semua lagi pada main RF2, ya udah main RF2 gitu kan. Jadi Om Rama, sorry.
Ya Kita udah. udah 1 jam nih, kayak udah kelamaan nih. Next kita akan lanjut Oh, lagi iya. pembicaraannya ya. Siap, Teman-teman,